memang keberagaman ini justru memberikan sebuah harmonisasi gitu, karena harapannya dengan penyebutan itu bisa lebih full power gitu ya, karena kita mengedepankan kemampuan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Cagar, selamat datang di perdana podcast Cagar. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Tika dan sekarang ditemani oleh Ibu Ismunawaroh atau biasa saya panggil itu Ibu Isti. Halo, selamat pagi Ibu. Halo Tika, apa kabar? Alhamdulillah, Ibu sehat? Oke, alhamdulillah sehat. Masya Allah. Nah, beliau adalah salah satu pendiri dari Rumah Autis dan Cagar Foundation dan sekarang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Cagar. Oke nih Bu, boleh nih perkenalkan diri, siapa tahu di luar sana belum ada yang kenal Ibu dan ingin kenal dengan Cagar Foundation, apa itu Cagar Foundation dan Cagar Foundation tersebut di bidang apa fokusnya. Oke, terima kasih Tika, kesempatan yang luar biasa hari ini ketemu lagi dengan sahabat Cagar dimanapun berada. Cagar Foundation adalah sebuah lembaga nirlaba pertama di Indonesia yang berkhidmat untuk membantu pendidikan dan keterampilan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, terutama dari keluarga prasejahtera. Saat ini, selain memberikan layanan dalam bidang pendidikan khusus, keterampilan khusus, juga mendirikan sekolah inklusi, yaitu Sekolah Sakura, dan juga pemberdayaan bagi para insan berkemampuan khusus agar mereka bisa lebih produktif dan berdaya. Cagar Foundation, Mbak Tika, berdiri pada tanggal 9 Desember tahun 2004 dan saat ini berarti kita sudah 18 tahun. Memasuki usia 18 tahun ini kami terus akan melakukan gerakan kepedulian juga edukasi kepada masyarakat agar mereka bisa lebih memperdulikan dan memberikan perlakuan dan penanganan yang terbaik bagi para penyandang disabilitas, terutama IBK di Indonesia. Oke, berbicara tentang disabilitas, Cagar ini itu kan berfokus pada disabilitas dan kita dikit lagi memperingati Hari Disabilitas Internasional Ibu di tanggal 3 Desember. Di Indonesia ini banyak nih penyebutan tentang penyandang disabilitas ya, seperti anak kemampuan khusus ya, terus anak spesial atau dan sebagainya. Nah, tanggapan Ibu sendiri untuk keberagaman penyebutan tersebut nih apa nih Bu? Berbicara tentang disabilitas tentunya keberagamannya sangat banyak gitu ya, karena disabilitas sendiri adalah seseorang yang mengalami hambatan dalam aspek fisik, mental, intelektual serta sensorik, sehingga mereka mengalami hambatan ya dalam bidang hal partisipasi atau aktivitas yang berkaitan dengan hambatan tersebut. Nah, mungkin kalau berbicara tentang beragam penyebutan ya, memang kalau disabilitas sendiri memang sudah tercantum gitu ya dalam istilah disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas gitu ya. Keberagaman itu buat kita justru sangat unik ya, karena kalau kita bicara tentang disabilitas kita juga sering mendengar istilah difabel. Sebetulnya difabel sendiri adalah diambil gitu ya dari bahasa Inggris gitu ya, yang artinya different ability gitu ya, kemampuan yang berbeda gitu ya. Tapi itu sebenarnya dulu penyebutan yang ditujukan saat itu sebagai penyebutan sebagai penyandang cacat, sehingga kata difabel itu jauh lebih humanis, jauh lebih nyaman gitu ya bagi para penyandang disabilitas ketika disebut difabel. Adapun kalau untuk penyebutan anak berkebutuhan khusus, memang dalam konteks ini ketika kita bicara tentang anak berkebutuhan khusus juga mereka memiliki hambatan yang sama tadi ya, ada di aspek fisik, intelektual, sensorik gitu ya, terus kemudian juga mentalnya gitu ya. Tapi memang rumpun ABK ini saat ini jauh lebih luas gitu ya dibanding tadi disabilitas, karena anak-anak kalau dalam
mengakses pendidikan gitu. Anak-anak berkebutuhan khusus ini kan banyak juga sekarang yang mengalami hambatan, misalnya anak-anak dengan IQ di bawah rata-rata ataupun di atas rata-rata, atau anak-anak dengan kecerdasan istimewa, itu juga masuk sebagai kategori anak berkebutuhan khusus ya, selain autisme, anak dengan Down syndrome gitu, anak-anak dengan grahita. Nah itu memang penyebutannya lebih, kalau di aspek pendidikan itu lebih menggunakan istilah anak berkebutuhan khusus gitu ya. Adapun kalau penyebutan individu berkebutuhan khusus atau IBK itu memang sebenarnya untuk mengakomodir penyebutan gitu ya, karena kalau anak berkebutuhan khusus, areanya usia target anaknya kan usia anak, sehingga juga sering mungkin kita mendengar ada istilah individu berkebutuhan khusus. Itu bisa mencakup usia anak, remaja, serta dewasa. Seperti itu ya. Jadi memang keberagaman ini justru memberikan sebuah harmonisasi gitu ya. Apapun penyebutannya, yang terpenting bahwa setiap penyandang disabilitas itu sebenarnya mempunyai hak perlakuan yang baik, sehingga salah satunya juga masalah penyebutan ya. Kalaupun ada yang nyaman disebut disabilitas juga tidak apa-apa ya, memang mereka adalah seorang penyandang disabilitas. Tetapi kita disebut IBK itu juga sebuah penyebutan yang sesuai dengan konteks berkebutuhan khususnya, seperti itu. Tanggal 3 Desember ini kita memperingati Hari Disabilitas Internasional, di mana hari tersebut adalah hari yang sangat monumental ya, karena hari tersebut diharapkan kita bersama-sama bisa menyuarakan kesetaraan bagi seluruh penyandang disabilitas di seluruh dunia, dan terkhusus juga di Indonesia, agar mereka juga mendapatkan hak yang sama sebagai seorang warga negara. Wah, oke, dalam juga ya Bu maknanya. Barusan Ibu menyebutkan ya, istilah insan berkemampuan khusus. Nah, itu apa sih Bu? Ya, sebenarnya kalau istilah insan berkemampuan khusus itu memang sebuah nama yang dipopulerkan oleh Cagar Foundation, yaitu melalui gerakan IBKSD pada tahun 2019, di mana hari itu dijadikan sebuah momentum untuk membuat sebuah gerakan sosial kemasyarakatan untuk membangun kepedulian, juga perhatian dalam proyek edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama dalam bidang pemberdayaan kepada para penyandang disabilitas gitu ya. Kita menyebutnya sebagai insan berkemampuan khusus. Kenapa? Karena harapannya dengan penyebutan itu bisa lebih full power gitu ya, karena kita mengedepankan kemampuan gitu ya. Kalau tadi kita bicara tentang disabilitas, ada kata ability di situ ya, dan kita berfokus kepada ability-nya, kepada kemampuannya. Apa sih Bu yang melatar belakangi kata IBK? Karena banyak nih belakangan ini yang sudah banyak yang menyebutkan istilah IBK itu. Ya, sebetulnya latar belakang Cagar Foundation memberikan penyebutan dengan kata insan berkemampuan khusus itu pada tahun 2019 gitu ya. Kita membuat sebuah gerakan namanya IBKSD, di mana IBKSD ini adalah sebuah gerakan sosial kemasyarakatan untuk membangun kepedulian, juga perhatian kepada masyarakat dalam bentuk proyek edukasi dan sosialisasi, agar memberikan ruang untuk para disabilitas untuk lebih berdaya gitu ya. Jadi latar belakangnya itu sebenarnya inspirasi momentumnya itu adalah pada saat tahun 2018 gitu ya, ada event besar di Indonesia yaitu ASEAN Para Games, itu di mana pada saat opening ASEAN Para Games di GBK pada waktu itu Bapak Jokowi bersama tiga orang penyandang disabilitas membawa panah, di hadapan mereka tertulis kata disability, dan mereka membidik dan memanah kata dis yang di hadapan beliau, dan tertinggallah kata ability, di mana momentum itu menjadi sebuah inspirasi bagi kita bahwa kita semuanya bersepakat gitu ya, bahwa kita harus fokus kepada ability atau kemampuannya, sehingga pada saat itu Cagar dengan gerakan IBKSD-nya penyebutannya menggunakan istilah
insan berkemampuan khusus, agar penyebutan itu berfokus kepada kemampuan gitu ya, sehingga mereka jauh bisa lebih powerful. Adapun kata insan itu adalah sebagai penyebutan kepada setiap individu ya, karena kata insan sendiri memang sebetulnya sudah sangat banyak digunakan sebagai bentuk penghormatan seorang manusia, ciptaan Tuhan, ciptaan Allah yang memiliki hak yang sama gitu ya. Sebagai manusia mereka dilahirkan gitu ya, mereka dilahirkan dalam kondisi penciptaan yang sebaik-baiknya gitu, sebagai insan ciptaannya, sehingga diharapkan tidak berfokus kepada kekurangannya, sehingga mereka bisa berfokus kepada kemampuan yang harus terus tergali, sehingga penyebutan itu menjadi insan berkemampuan khusus. Kenapa khusus? Karena setiap disabilitas atau berkebutuhan khusus mereka memiliki karakteristik khusus, karakteristik yang berbeda, sehingga kekhususan itu ketika mereka bisa maksimalkan, mereka tentunya diharapkan bisa lebih berdaya. Seperti itu. Oke, dalam banget maknanya ya sahabat Cagar. Sejak kapan sih Bu gerakan IBKAS ini, dan apa sih di dalamnya misi dari gerakan IBKAS ini? IBKAS Day itu dimulai tahun 2019, di mana pada tahun tersebut, yaitu pada 9 Desember 2019, kita membuat gerakan Hari Insan Berkemampuan Khusus atau IBKAS Day gitu ya, pada tanggal 9 Desember. Tapi mulai tahun ini kita mencari momentum yang tadi di awal kita sampaikan, bahwa momentum ASEAN Para Games tanggal 6 Oktober ketika Bapak Jokowi mendeklarasikan bahwa disabilitas ini harus berfokus kepada ability-nya atau kemampuannya, sehingga kita menggunakan tanggal 6 Oktober sebagai Hari IBKAS Day. Dan salah satu misi IBKAS Day adalah menghubungkan semua potensi IBK dalam berbagai proyek kegiatan produktif, serta mensinergikan semua elemen dalam mewujudkan ruang berkarya bagi IBK dalam berbagai bidang. Apa harapan Cagar pada Hari Disabilitas Internasional di tanggal 3 Desember tahun ini nih Bu? Tentunya Cagar Foundation akan terus berpartisipasi aktif sebagai lembaga sosial kemasyarakatan dalam membangun kemandirian yang berkualitas bagi para penyandang disabilitas di Indonesia atau IBK, agar mereka menjadi insan-insan yang semakin produktif dan berdaya. Dan tentunya berharap kepada negara untuk proses penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas, para insan berkemampuan khusus di Indonesia bisa semakin optimal di masa mendatang. Semoga segera tercapai ya Bu apa yang kita harapkan untuk teman-teman kita, sahabat kita yang memiliki kebutuhan khusus di luar sana. Nah, dengar-dengar nih Bu, nih ada tagline dari Cagar yang super powerful banget nih Bu. Kira-kira apa sih Bu tagline itu Bu? Ya, karena para IBK ini atau penyandang disabilitas ini memerlukan kepedulian dari kita agar mereka bisa menjadi lebih mandiri gitu ya. Dan kita harus mempercayai bahwa mereka memiliki kemampuan, sehingga kita harus percaya bahwa mereka itu berdaya. Yes. Itu apa sih Bu tagline-nya Bu? Boleh dikasih tahu nih sama sahabat-sahabat Cagar di luar sana ya? Oke sahabat Cagar, jadi Cagar Foundation memiliki tagline agar kita sama-sama memiliki semangat bersama gitu ya, untuk kemandirian dan pemberdayaan para IBK, teman-teman penyandang disabilitas di seluruh Indonesia, agar bisa semakin terus bersemangat. Kita ada tagline-nya ya. Jadi kita peduli, mereka mandiri, kita percaya, mereka berdaya. Oke, boleh diulangi lagi Bu? Boleh, kita sama-sama ya? Iya, kita sama-sama. Oke. Kita peduli, mereka mandiri, kita percaya, mereka berdaya. Oke, terima kasih banyak Bu Isti yang sudah menemani podcast perdana Cagar ini. Terima kasih banyak Bu Isti. Sama-sama Tika, terima kasih juga ya buat Tika dan anak-anak muda lainnya yang saya berharap terus berpartisipasi aktif dalam syiar, dalam membangun kepedulian, dalam membangun perhatian dan penerimaan ya, sehingga teman-teman IBK di luar sana bisa mendapatkan kesetaraan dalam berbagai bidang karena diterima dengan baik oleh teman-teman dan anak-anak muda seperti Tika dan lainnya yang di luar sana.
Tak terasa kita sudah di penghujung acara podcast perdana kali ini. Sahabat Cagar, sampai jumpa di acara podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Disabilitas Internasional tahun 2022.